itu adalah sistem terstruktur komunikasi yang ditandai dengan keanekaragaman budaya dan sejarah dari waktu ke waktu. Sedangkan slang adalah fenomena bahasa yang dinamis, yang berubah-ubah, yang karakteristiknya kreatif, ekspresif, dan digunakan dalam bahasa sehari-hari. Selain ini disebabkan oleh faktor efisiensi, sosial, solidaritas kelompok, dan inovasi bahasa yang eksklusif. Jadi dari bahasa dan slang kolokvial ini, saya ingin meneliti bahwa apakah ada uh, perkembangan dari slang selama bertahun-tahun dan apakah ada perubahan maknanya. Lalu pola apakah yang terlihat dari frekuensi slang yang ada di internet? Apakah mempengaruhi cara berkomunikasi juga? Lalu significance of the study-nya, studi ini mengikuti tren populer dan dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan linguistik yang digunakan generasi terkini. Lalu studi ini juga memperlihatkan perubahan bahasa oleh perkembangan teknologi. Gap-nya atau limitation-nya adalah eh, data yang nantinya digunakan itu belum sepenuhnya mewakili seluruh penggunaan slang pada internet dan variasi slangnya terbatas karena fokusnya hanya pada slang yang digunakan di internet. Literatur review-nya sosiolinguistik dari Eckert dan Wenger 2005 yang mengemukakan teori communities of practice, yaitu perubahan budaya sosial dan bahasa yang dapat dikaitkan dengan slang. Lalu corpus-based linguistic approach, yaitu meng, meng, mengetahui penggunaan bahasa dan makna yang sebenarnya menggunakan data yang luas dan memanfaatkan komputer untuk analisisnya. Lalu teknologi mediated communication, fenomena komunikasi yang menggunakan teknologi. Jadi datanya bisa diambil dari pesan teks, panel daring, atau media sosial. Penelitian terdahulu yang pertama adalah dari Collago, a framework for pre-processing of social media feeds based on integrated local knowledge base. Jadi di sini penelitiannya berfokus pada makna dari slang, abreviasi, dan akronim untuk mengatasi masalah yang ambiguitas. Jadi berfokus kepada maknanya. Lalu yang kedua itu sociolinguistic study of American slang, yaitu meneliti tentang karakteristik slang, khususnya American English, dan meneliti tentang faktornya juga. Lalu ada the impact of slang usage on Indonesian from sociolinguistic perspective. Jadi di penelitian ini berfokus kepada preferensi masyarakat yang menggunakan slang dan kalimat sehari-hari. Lalu yang terakhir ada an analysis of slang words used by Indonesian young people, yaitu meneliti tentang slang yang digunakan oleh Indonesian young people dan diidentifikasi hubungannya antara kehidupan sosial dan bahasa yang digunakan sehari-hari. Bedanya dengan studi yang akan saya lakukan nanti, studi saya nanti adalah multi analisis, yaitu nanti akan menganalisis beberapa aspek yaitu frekuensi dan kolokasinya dan meaning dari slangnya itu. Lalu data yang saya gunakan juga berfokus pada slang internet. Lalu saya akan mendekatkan pendekatan linguistik korpus juga. Lalu mengidentifikasi penggunaan slang dalam kurun waktu yang panjang. Metodologinya, data yang nanti akan saya ambil itu dari Twitter, Instagram, TikTok, dan Reddit.
Jadi nanti akan diubah ke dalam teks dan data percakapannya itu dari 10 tahun terakhir. Lalu teknik yang saya gunakan adalah corpus linguistic approach yang fokusnya menganalisis frekuensi dan kolokasi dari slang pada internet itu. Ini referensi yang saya gunakan. Jadi nanti untuk mengolahnya nanti dimasukkan ke Encode dan data yang telah dikumpulkan itu baru dianalisa apakah frekuensinya itu berbeda dalam 10 tahun terakhir dan apakah maknanya juga berubah dalam 10 tahun terakhir itu. Nanti kata yang akan dimasukkan ke pencarian Twitter, Instagram, TikTok, dan Reddit itu diambil dari satu penelitian dan ada website yang berisi tentang dictionary slang Indonesia. Okay. Okay, how can I call you? Mbak Primodia dipanggilnya apa? Primodia. Ya. Mbak Primodia, ada pertanyaan tuh Mbak Primodia? Teman-teman? Ya, ayo dong, ada pertanyaan atau mungkin suggestion. Boleh sekali untuk memberikan suggestion atau saran untuk temannya. Oke, saran. Boleh sekali teman-teman. Oke. Ada yang mungkin... Saya boleh, Mem. Boleh, silakan. Mbak Rafida. Mau ngasih saran aja sih, Mem, sebenarnya bukan tanya ke Mbak Dea. Kan Mbak Dea ini kan dikasih limitasinya kan 10 tahun terakhir. Nah, sedangkan beberapa media sosial yang Mbak Dea pilih ini juga termasuknya TikTok. Kan TikTok ini tapi baru in 2020-an kemarin gitu kan. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu itu masih belum ada mungkin ya TikTok. Terus aplikasinya mungkin masih belum muncul gitu. Jadi saya juga heran, mungkin bukan heran sih, Mem, cuman apakah kalau 4 media sosial itu nggak terlalu memberatkan Mbak Dia ya, apalagi 10 tahun terakhir gitu. 10 tahun itu kan waktu yang lama juga, dan pasti banyak sekali database media sosial, apalagi X, Instagram itu kan pasti banyak sekali gitu database-nya gitu. Apakah dengan waktu kita yang cuman 1 bulanan saja untuk mengerjakan ini OAS ini, apakah cukup ya Mbak kalau misalnya rentang waktunya 10 tahun terakhir dan menggunakan 4 media sosial sekaligus gitu? Ini sebenarnya bukan 4, kayaknya salah pembahasannya. Ini maksudnya itu sebenarnya salah satu atau diambil 2 aja. Sebenarnya ini juga saya masih bingung juga, maksudnya mau ngambilnya dari yang mana, antara Twitter, Instagram, TikTok, Reddit, atau mungkin media sosial yang lainnya, ada juga Facebook gitu kan. Terus sebetulnya ada satu lagi topik. Jadi tuh maunya itu cari yang 1 tahun ini jadinya, tapi nanti bukan evolusi, nanti tapi jadinya lebih ke word list-nya dari 2022 atau 2023. Oke, Mbak Dia. Ada lagi pertanyaan dulu? Ada lagi mungkin pertanyaan atau mungkin saran? Suggestion. Terima kasih Mbak Rafida untuk sarannya. Ada teman-teman? Kalau sudah tidak ada, nanti gantian saya soalnya. Oke, kalau tidak ada, saya, Mem. Ya silakan, Mas Dimas. Ini selamat sore. Mau nanya, mungkin pengen tahu kontennya nanti. Misalnya kalau Mbak Primo dia mau ngambil misalnya Instagram, itu kontennya konten apa ya? Contoh kayak apakah dalam hal pemilu atau postingan-postingan yang seperti apa? Itu sih Mbak. Itu nanti rencananya kalau misalnya dari Instagram itu lihat dari misalnya komentar. Jadi mungkin post dari artis, tapi itu juga belum saya patenkan mau pilih yang mana. Jadi antara mungkin Instagram dari artis atau Instagram dari fanbase atau apa. Tapi yang saya ambil itu komentar dari postingannya yang
mungkin paling banyak komentarnya atau paling banyak likes-nya gitu. Oke, Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. baik, terima kasih juga Mas Dimas. Ada lagi pertanyaan, Ya, teman-teman? Mem. Yes, please. Mas Fajri. Ini Fajrul, Mem. Mm-mm. Jadi ini kan kalau menurut Mbak Primordia ini kan tadi katanya mau ambil komentar. Sedangkan eh, yang kita tahu komentar itu bisa bervariasi, ada yang sedikit, ada pun yang cuman satu kata, dua kata. Apakah ini pertanyaan kepada Dea sama Mbak sama Mem, apakah kita perlu ada limitasi misalnya lima kata dalam satu kalimat atau seperti itu? Karena yang kita tahu tadi kan komentar ini kan tidak banyak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu bagaimana, Mem? Terima kasih. Oke, other? Yes, Mbak Dia, ada tanggapan? Ya, itu saya juga mau tanya, maksudnya kalau misalnya ambil dari komentar, itu apakah nanti dimasukkan aja semuanya atau tetap harus dipilih-pilih atau ada yang dihilangkan gitu? Oke, save dulu ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Atau mungkin saran? Saya, Mem. Yes, please. Menyambung. Enggak kok dia. Ini nyambung pertanyaannya Juju tadi. Kalau misalkan komennya hanya bentuknya itu adalah emoticon gitu, atau mungkin kalau sekarang stickers gitu gimana? Itu aja. Oke. Kalau stiker nggak dianalisis karena itu bukan slang. Kayaknya enggak ya. Enggak, bukan slang dia. Karena kan dia kita lebih ke kata. Seperti itu. Nah, terima kasih. Ada lagi yang mungkin ditanyakan? Tidak ada? Saya jadi pengen tanya Mem dari silakan. pertanyaannya Mas Fajrul Mem. Ini Mem, misalnya kita mau ngambil tentang komentar ya Mem ya. Berarti itu kan nanti nge-tag stikernya itu bagaimana ya Mem? Maksudnya kayak misalnya kan akun Instagramnya Pak Jokowi misalnya ya Mem. Terus habis itu kita salin tempel gitu kah? Misalnya ya Mem. Salin tempel ke TXT sampai ribuan itu apa gimana Mem? Nah ini saya juga mau tanya ke Mbak Dia gimana caranya. Oke. Nanti kalau yang dari komentar itu saya sebenarnya belum ekspor juga buat itunya buat yang convertnya, tapi kalau nggak salah ada yang tinggal disalin link postnya terus habis itu bisa convert komentarnya gitu. All of the komentar. Iya. Oke. Nah, ini ada lagi yang perlu ditanyakan? Mem, saya Mem lagi. Oke, silakan Mas Fajrul. Menyambung pertanyaan dari Mbak Rahma tadi soal emoticon, kan biasanya komentar itu ada yang ada kalimat kemudian ditambahkan dengan emoticon. Kalau misalnya kita misalnya tidak pakai emoticon mungkin akan berubah. Saya tidak tahu ya bagaimana cara mentafsirkan. Kalau misalnya kan tiap kali kita buat komentar itu kalau pakai satu emoticon, misalnya satu atau dua emoticon, kalimatnya akan berubah lagi kan maksudnya. Jadi gimana itu kan kalau misalnya ada emoticon ya? Terima kasih. Oke, thank you too. Mas Juju ikut-ikutan dengan teman yang lainnya. Oke, yang pertama ini untuk masukan untuk Mbak Dia. Yang jelas saya agak masukannya di data. Jadi di datanya perlu sekali untuk dilimitasi. Kenapa? Kalau misalnya mau media sosial, Twitter, Instagram, kemudian TikTok atau mungkin Reddit misalnya, mau seberapa banyak Instagram atau berapa banyak akun yang mana? Kalau Twitter yang mana? Apakah Twitter saya akan masuk untuk dijadikan penelitian atau punya Mas Juju atau mungkin punya Mas Dimas juga dan lain sebagainya. Jadi perlu sekali adanya limitasi di situ. Mau Twitter aja, mau Instagram aja atau mau TikTok aja. Itu satu. Kalaupun mau Instagram saja, manakah Instagram yang mau digunakan? Akun mana yang mau digunakan? Kemudian komentar yang mana yang mau digunakan? Itu dua. Oke, kemudian jadi itu perlu sekali untuk difikirkan. Kalau misalnya, misalnya, oke, saya mau meneliti fanbase
fanbase-nya apa namanya, fanbase-nya misalnya apa sih, BTS misalnya, fanbase-nya BTS yang terbesar di Indonesia, misalnya seperti itu. Jadi harus limitasi ke fanbase-nya BTS, slangnya seperti apa, dan mana postingan yang mau diambil. Which is misalnya dari 1000-an postingan itu diambil 5 postingan, atau mungkin 10 postingan, 100 postingan, dan sebagainya silakan. Tapi yang jelas harus ada limitasi di situ. Nah, saran saya adalah kita back lagi, kembali lagi ke maksud dari kata slang itu apa sih? Slang itu apa Mbak Dia? Saya boleh lihat lagi nggak? What is actually slang word? Slang word itu adalah this one. Fenomena bahasa yang dinamis berkarakteristik kreatif dan ekspresif yang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kira-kira menurut Mbak Dia, kubu mana sih atau mungkin grup manakah yang sering menggunakan slang word? Itu tuh sebenarnya saya pengennya cari di hashtag itu, Mem. Tapi kalau hashtag itu maksudnya apakah bisa pakai hashtag? Berarti limitationnya hashtagnya itu atau Kalau misal hashtagnya kita nggak bisa cari konteksnya gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya, saran saya adalah kalau misal masih menggunakan, yang jelas kolokialnya enggak ya, karena kolokial ini kan bahasa yang tidak digunakan, if I'm not mistaken ya. Oke, jadi kalau slangnya di sini, saran saya adalah cari kira-kira mana sih akun atau mungkin ya akun lah, ambil aja akun yang dia tuh banyak sekali menggunakan kata-kata slang. Nah, Mbak, dia kan sudah ada itu kan, kamu slang dan sebagainya, itu coba dicek. Oke, contohnya slang itu apa sih? In Indonesian ya berarti ya? ya in Indonesian seperti unfaedah, Mm-mm. hmm, jurli. Biasanya ada juga yang gabungan sama bahasa Inggris, maksudnya sama tatanan kata bahasa Inggris gitu, Mem. Oke. Nah, ya itu tadi, sulit-sulitnya adalah mencari kira-kira akun mana yang akan sering muncul seperti itu. Biasanya kalau ya itu, jadi PR-nya itu. Kalau misal enggak, boleh misalnya Kak, daripada slang mencari registernya. Register itu kan register itu kan particular word atau kata-kata yang digunakan dalam satu grup tertentu. Nah, nanti kalau misal mencari register, kira-kira grouping yang mana, nanti caranya sama seperti Mbak Rahma. Hampir sama seperti Mbak Rahma, tapi bedanya adalah kalau Mbak Rahma AWL-nya di-exclude-kan, kalau misal Mbak Dia tidak di-exclude-kan, tetap dimasukkan. Jadi maksudnya nanti kita akan mencari teknik word-nya, tapi ya itu tadi, dapatnya akan register gitu. Seperti itu. Tapi kalau misal mau slang, it's okay sih, nggak masalah. Cuman PR-nya itu tadi, mana kira-kira akun apa yang lebih banyak orangnya itu agak alay, agak slengean, dan lain sebagainya. Terus dia sering menggunakan kata slang, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dan juga berapa banyak postingan yang akan di-post, atau mungkin berapa banyak postingan yang harus di-scroll, dan lain sebagainya. Kalau scrolling better tuh mending di Twitter. Akan lebih mudah seharusnya. Misal akun siapa, tweetnya itu yang diambil daripada komentar. Berarti kalau misalnya mau pasang yang limitation, lebih baik satu akun atau beberapa akun gitu yang. Yes, menurut saya gitu. Jadi misal akunnya siapa, yang akunnya, let's say, saya paling mudah aja ya, misalnya akun fanbase-nya BTS misal, tweetnya seperti apa itu yang di-scroll untuk dilihat slangnya. Better kayak gitu. Jadi, dan tidak perlu 10 tahun terakhir. Jadi kalau misal dari situ nanti dari wordlist-nya terlihat, oke, slang ini yang sering digunakan, bisa dicek kolokasinya seperti apa. Gitu aja. Kaget? Iya, Mem. Nah, terus tadi pertanyaannya Mas Juju itu ada emoticon, ada makna dan perbedaan. Maknanya mungkin berbeda. Ya, betul sekali. Jadi ketika kita menggunakan emoticon, misalnya dalam komentar dan lain sebagainya, akan mempengaruhi makna.
Oke, misalnya gambar love-nya cuma satu, tapi love-nya terus habis itu love-nya banyak, misalnya kan beda juga maknanya. Misal love-nya warnanya merah, tapi terus diganti menjadi putih, mungkin bisa jadi juga beda maknanya. Tapi karena ini dia berbicara mengenai bahasa slang, which is this one is a part of word dalam bentuk kata, maka ya emoticon ini bisa diabaikan karena fokusnya adalah slang word atau kata-kata slang. Nah, misalnya mau mengambil dan di situ komentarnya cuma satu kata, misalnya jujurly, I love it, misal kayak gitu ya. Sorry itu nggak tiga kata. Sorry itu nggak satu kata, tapi tiga kata. Misal kayak gitu, dan saya oke, nggak masalah kita ambil, kita scroll nggak masalah. Jadi walaupun cuma satu kata aja, misalnya noted, misal kayak gitu, nggak masalah kita tetap scrolling, tergantung dengan apa yang kita mau cari. Gitu. Nah, kalau Instagram, I do not know, aku nggak tahu gimana cara untuk scrolling apa namanya komentarnya. Kalau misal Twitter mungkin bisa ya pakai menggunakan caranya Pak Fajri, menggunakan pakai caranya Pak Fajri. Nah, kalau misalnya di YouTube, YouTube itu ada YouTube comment downloader, itu bisa digunakan. Kalau misal YouTube, cuman kalau misal Instagram saya kurang tahu caranya seperti apa. Nah, itu aja sih PR-nya Mbak Dia. Ini enggak itu aja sih. Jadi menurut saya PR-nya enggak cukup harus difikirkan lagi, pengertian limitasi, mana yang mau diambil, apakah Twitter, Instagram, Reddit, dan sebagainya, mana yang mau diambil itu satu. Dan yang kedua, dari sekian juta akun, manakah yang harus di-scroll? Karena kita kan punya sampling ya, sampling itu ada perpusif, ada random sampling, dan lain sebagainya. Which is nggak mungkin kita mau semua Indonesia kita ambil satu-satu, misalnya. Tidak mungkin. Jadi better, saran saya ambil satu akun, mungkin berpengaruh, akun itu tuh sangat apa ya, slanky banget atau gimana, pokoknya dengan alasan yang Mbak Dia aturkan kayak gitu, is okay, tidak masalah. Kode? Ya, Mem, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dia. Oke, give a plus to Mbak Dia. Terima kasih Juga sekali. teman-teman atas referensi.